Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11 SMA Adabiah 2 Padang. Kita kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu suhu dan pemuaian. Sekarang Ananda lihat gambar berikut ini. Saat dingin, pakaian hangat berfungsi sebagai isolator untuk mengurangi kehilangan panas dari tubuh ke lingkungan melalui proses konduksi dan konveksi. Radiasi panas dari api unggun bisa menghangatkan badan Ananda dan juga pakaian Ananda. Api juga bisa mentransfer energi secara langsung dengan panas melalui proses konveksi dan konduksi pada saat kamu sedang memasak, seperti yang terlihat pada gambar ini. Lalu pertanyaan yang datang adalah, apakah itu suhu? Apakah itu kalor? Apakah suhu dan kalor itu sama? Untuk lebih jelasnya, perhatikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa catat kembali atau yang dijelaskan ke dalam buku catatannya. Sekarang kita lihat, suhu adalah derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh indera. Ya, indera perasa. Derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh indera. Pada pada saat pandemi COVID-19 ini, hal seperti ini sudah banyak kita rasakan. Mungkin sering kita temui bahwa penggunaan alat ini, apa ini namanya, termogan ya, digunakan untuk mengukur suhu, di mana termogan ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ya, mengukur suhu atau mengukur derajat panas atau dingin suatu benda. Macam-macam termometer ini ada beberapa bentuk. Kalau termometer seperti ini bisa disebut sebagai termometer suhu badan ya. Bisa dimasukkan ke mulut atau mungkin diletakkan ke ketiak. Kemudian ada lagi termometer dinding. Bisa Anda seperti ini, atau termometer suhu juga, suhu badan, cuma ini biasanya pakai tonggak ya. Ini kalau Ananda sudah pernah pergi ke sekolah, hal seperti ini pasti Ananda lihat. Kemudian kita simpulkan bahwa suhu adalah derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh indera, dan alat pengukur suhu itu kita namakan sebagai termometer. Sekarang kita lihat skala suhu. Skala suhu ini sudah pernah Ananda pelajari dalam pelajaran IPA sewaktu SMP. Sekarang kita ulang lagi. Ada 4 skala suhu yang biasanya kita gunakan, yaitu Celsius, ini C, dinamakan dengan C, ini Celsius, R ini Reaumur, F ini Fahrenheit, K ini adalah Kelvin. Sekarang kita lihat ada 3 tanda, ada 3 baris ya, ada 3 garis putus-putus yang bisa Anda lihat. Yang di bagian bawah ini adalah titik tetap bawah. Titik tetap bawah atau titik beku, sama ya. Misalnya kita buat ini adalah TB ya, titik bawah. Kemudian yang di atas ini adalah titik tetap atas, atau kita beri nama TA. Sedangkan yang tengah ini adalah jumlah skala. Celsius ini jumlah skalanya 100, dari 0 sampai ke 100. Reaumur jumlah skalanya 80, dari 0 ke 80. Fahrenheit dari 32 ke 212, itu jumlah skalanya 180. Kelvin dari 273 ke 373, itu jumlah skalanya 100 buah. Sekarang kita lihat konversi suhu. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Cara paling mudah untuk melakukan konversi suhu, sekarang kita buat dulu berapa banyak skala ini ya. Bukan banyak skala. Kita buat dulu di mana titik bawah, titik tetap bawah atau titik beku. Kemudian di sini adalah titik tetap atas atau titik didihnya. Sekarang kita lihat untuk Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Sekarang kita tentukan lagi ini jumlah
Skalanya tadi ada 100, di sini 180, di sini ada 100, di sini ada 80. Cara pertama, kita ambil C. Ini C, ini penanda untuk Celcius, dikurang titik bawahnya 0, ya, per titik atasnya berapa? 100, dikurang titik bawahnya 0. Sama dengan berlaku untuk ketiga skala suhu ini, Fahrenheit. Di sini kita buat F, nanti ini suhunya terserah ya, berapa yang ditanya. F dikurang titik bawahnya berapa? 32, dan per ini titik atasnya 212 dikurang titik bawahnya 32. Sama dengan untuk Kelvin lagi, kita buat di sini K dikurang titik bawahnya 273 per 373 dikurang 273. Sama dengan untuk diamor, R dikurang titik bawahnya 0 per titik atasnya 80, ini titik bawahnya 0, ya. Ini salah satu cara mengkonversi suhu yang paling mudah dibandingkan dengan menghafal rumus yang takutnya nanti bisa salah memasukkan nilainya. Kemudian hal lain yang ada pada suhu ini adalah kalor. Kalor ini adalah proses transfer energi, ya. Kalor adalah proses transfer energi dari suatu zat yang bersuhu panas atau bersuhu tinggi kepada zat yang bersuhu rendah, ya. Jadi proses transfer energi dari satu zat ke zat yang lain disertai dengan perubahan suhu. Di sini suhunya tinggi, ya. Kemudian ada proses transfer energi, maka di sini suhunya menjadi rendah. Untuk pembahasan kali ini kita masuk dulu kepada suhu dan pemuaian. Kalor ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar rel kereta api, di mana di sini ada perenggangan, disengaja dibuat renggang. Kenapa dibuat renggang? Nah, itu bisa Anda cari jawabannya setelah memahami pelajaran berikut ini. Sekarang kita ulang lagi. Kalor adalah transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya yang disertai dengan perubahan suhu. Kemudian perubahan suhu ini bisa menyebabkan benda memuai atau menyusut, ya. Bisa memuai, bisa menyusut. Benda yang memuai ini juga bermacam-macam. Sebagaimana kita ketahui, bisa memuainya itu zat padat, bisa memuai itu zat cair, atau yang memuai itu adalah gas, ya. Ini gas. Kemudian pemuaian ini bisa berbentuk pemuaian panjang, bisa berbentuk pemuaian luas, ya. Pemuaian luas juga bisa bentuknya pemuaian volume. Pemuaian panjang berarti awalnya L, kemudian setelah dipanaskan atau diberikan suhu tinggi, dia bertambah panjang, ya. Sama halnya dengan pemuaian luas dan pemuaian volume. Untuk persamaannya, pemuaian panjang, kita lihat ini sebuah batang yang awalnya mempunyai panjang L, ya, L0 ini, ya. L0 kemudian dipanaskan, kemudian dia bertambah panjang sebesar delta L. Delta L ini nilainya sebesar L0 dikali alfa dikali delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu awal dan akhir. Kemudian ada lagi namanya LT, yaitu panjang akhir.
yaitu hasil penambahan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Delta L tadi pertambahan panjang. LT tadi panjang akhir. L0 adalah panjang mula-mula atau panjang awal. Ya. Kemudian untuk pemain luas sama, ada pertambahan luas, yaitu nilainya sebesar A0. A0 ini adalah luas mula-mula dikali 2 alfa. 2 alfa ini kenapa 2 alfa? Karena panjangnya ada 2 buah, yaitu atau sisi kali sisi. Makanya di sini dibuat 2 alfa dikali delta T. Atau biasanya 2 alfa ini diganti menjadi A0 dikali beta dikali delta T. Tapi jarang ya soal menggunakan beta ini. Biasanya ini memberikan hanya koefisien muai panjang saja. Lalu nanti karena diminta pemain luas, cukup kita kali 2. Kemudian ada nanti namanya AT, yaitu luas akhir sebesar A0 ditambah pertambahan luas. AT di sini adalah luas akhir, A0 adalah luas awal, delta A itu adalah pertambahan luas, ya. Yang lain delta T ini tahu ya, delta T ini adalah perubahan suhu. Ya, sama halnya dengan delta T ini. Lalu pemuaian yang terakhir yaitu pemuaian volume. Berarti volume ini ada 3 buah besaran yang bertambah. Misal sisi dan sisi, atau panjang, lebar, dan tinggi. Ya, tergantung bentuk bendanya. Maka di sini juga ada delta V sama dengan V0 dikali 3 alfa dikali delta T, atau biasanya dibuat delta V V0 dikali gamma dikali delta T. 3 alfa ini biasanya diganti dengan simbol gamma. Di sini ada VT, yaitu volume akhir. Nilainya adalah volume awal ditambah pertambahan volume. VT sama dengan volume akhir. V0 adalah volume awal, delta V pertambahan volume. Baik, kita coba pahami materi yang telah dijelaskan dengan menjawab beberapa soal berikut ini. Mudah-mudahan bisa menambah dan meningkatkan pemahaman Anda. Kita mulai dari soal yang berhubungan dengan suhu. Termometer X dengan titik didih air 160 derajat dan titik beku air 30 derajat. Bila suatu benda diukur dengan termometer Reaumur, suhunya 40 R. Maka bila diukur dengan termometer X, suhunya sebesar. Cara ini cukup mudah kalau kita gunakan persamaan yang sudah dijelaskan tadi atau cara yang sudah disampaikan tadi. Kita buat di sini garis 2 buah. Ini untuk termometer X, ya. Kemudian satu lagi untuk termometer Reaumur. Di atas ini tadi adalah titik didih atau titik tetap atas. Di sini adalah titik beku atau titik tetap bawah. Untuk termometer X, nilai paling atas adalah 160, nilai paling bawah yaitu titik beku air 30. Untuk Reaumur sudah kita
sampaikan tadi, sudah Bapak sampaikan bahwa nilai paling atas untuk titik D-nya sebesar 80 dan di bawahnya adalah 0. Jika termometer reamer suhunya 40 R, anggap saja di sini nilainya 40 R, 40, maka nilai termometer X ditunjukkan di sini berapa? Sekarang kita buat lagi, karena ini yang ditanya, X dikurang titik bawah 30, ya. Kemudian per titik atas kurang titik bawah, terus 60 dikurang 30 sama dengan ini 40 dikurang titik bawahnya 0 per titik atas kurang titik bawah, 80 kurang 0. Ya, cara ini lebih simpel dibandingkan kita menghafal persamaan yang biasanya dijelaskan di dalam buku paket. Kemudian ini kita lanjutkan, ini X kurang 30 di bawah 130, ini nilainya 40 per 80, ini setengah ya, berarti X kurang 30 sama dengan setengah dikali 130, ini 65, di X kurang 30 sama dengan 65, maka X sama dengan 65 tambah 30, yaitu 95 derajat X ya. Berarti pada termometer X ditunjukkan skala yaitu 95 derajat X yang nilainya sama dengan 40 reaumur. Soal yang kedua, suhu termometer X memiliki titik atas 80 derajat dan titik bawah 20 derajat. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius, maka termometer X menunjukkan angka. Cara ini tidak berbeda dengan soal sebelumnya. Di sini kita buat termometer X, di sini termometer Celcius. Untuk termometer X, titik atasnya adalah 80, titik bawahnya adalah 20. Kemudian untuk Celcius kita tahu titik didihnya 100 atau titik atasnya 100, di bawah itu 0. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50, anggap di sini 50 ya, maka untuk X nilainya berapa? Maka kita buat lagi di sini. X yang ditanya, X dikurang titik bawah 20 per titik atas 80 kurang titik bawah 20 sama dengan untuk Celcius ini yang diketahui 50 dikurang titik bawah, kemudian titik atas 100 dikurang titik bawah 0. Ini kita lanjutkan, X kurang 20 ini 60, ini 50 per 100, berarti ini setengah ya, berarti X kurang 20 sama dengan setengah, 60 nya kita kali ke samping, X kurang 20 sama dengan setengah kali 60, 30, maka nilai X sama dengan 30 ditambah ini pindah ruas, maka nilainya ada 50 derajat X. Nah, cara ini cukup mudah. Pedoman kita hanya dua garis ini. Kita tentukan titik atasnya berapa, kita tentukan titik bawahnya berapa. Satu lagi pasti sudah diketahui. Bisa Celcius, bisa reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bacaan skala Fahrenheit sama dengan skala Celcius pada suhu. Sekarang kita buat seperti ini. Ya, bacaan skala Fahrenheit sama dengan skala Celcius pada suhu berapa? Sebagaimana kita ketahui, Fahrenheit ini Celcius. Untuk Fahrenheit itu titik atasnya adalah, atau titik tetap atasnya 212, akan bawahnya 32. Untuk Celcius ini 100, yang di bawah adalah 0. Dia akan sama-sama berada pada suhu yang sama. Nanti nilainya berapa? Apakah di tengah ini, atau di bawah, atau mungkin di atas? Ya, kita cari dulu. Sekarang kita ambil nilai F dikurang titik bawah 32, kemudian titik atas 212 dikurang titik bawah kurang 32 sama dengan C dikurang titik bawah kurang 0, titik atasnya 100 dikurang 0. Di sini dikatakan skala Fahrenheit sama dengan skala Celcius. Skala Fahrenheit sama dengan ya ini yang diketahui, atau Celcius sama dengan Fahrenheit ya. Ini yang diketahui.
Maka untuk mencari nilainya, karena di sini satuan yang diberikan dalam satuan Celcius, maka hanya F ini yang kita ganti ke dalam Celcius ya. Nilai F ini sama dengan C. Maka ini kita lanjutkan ke bawah. C dikurang 32 sama dengan 212 kurang 32. Nilai C tetap 100 dikurang 0. Ya, kita ulangi lagi. Kenapa F ini yang kita ganti? Karena dalam option itu satuannya Celcius. Seandainya satuan di sini adalah Fahrenheit, maka nilai C ini yang kita ganti ke dalam F ya. C kurang 32 sama dengan ini 180. Ini C sama dengan C di bawahnya 100. Ini kita coret 0, kita kali silang 10 dikali C kurang 32, sini 18 C. Kita pindahkan ke sini ya. 10 kali C 10 C sama dengan 10 kali 32 kurang 320 ditambah 18 C. Ini kita pindah ruas karena sama-sama C ya. 18 C dikurang 10 C. Min 320 min 18 kurang 10 8 C. Maka nilai C adalah min 320 per 8. Maka nilainya akan sama, yaitu pada suhu min 40 derajat Celcius. Sekarang kita lanjutkan soal yang berhubungan dengan pemuaian. Penggaris sepanjang 1 meter terbuat dari besi dengan koefisien muai panjang 1,2 kali 10 pangkat min 5 per K atau per derajat K dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi suhu 110 derajat Celcius. Maka panjang penggaris adalah kita buat dulu yang ketahui penggaris sepanjang 1 meter ini adalah L0 panjang awalnya ya. 1 meter, kemudian koefisien muai panjang itu alfa 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat K. Kemudian dipanaskan dari suhu 10 menjadi 110. Di sini ada perubahan suhu dari 10 ke 110 yaitu 100 derajat Celcius. Maka panjang penggaris berarti itu adalah LT-nya. Ya. Panjang akhir, kecuali yang ditanya adalah pertambahan panjang baru itu delta L ya. Kalau ini ditanya panjang penggaris berarti yang ditanya adalah panjang akhirnya. Untuk mencari LT itu dibutuhkan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Panjang awalnya sudah ada yaitu 1 meter, delta L-nya belum. Makanya kita cari dulu delta L. Delta L nilainya adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L sama dengan panjang awalnya 1, kemudian alfanya 1,2 dikali 10 pangkat min 5, delta T-nya 100. Delta L sama dengan 1 kali 1,2, 1,2, ini 10 pangkat min 5, ini kita jadikan 10 pangkat 2. Maka delta L 1,2, ini 2 kurang 5 min 3 ya, berarti 10 pangkat min 3. Karena di sini tidak ada pangkat, maka ini harus kita kalikan ya. Artinya 1,2 dikali 10 pangkat min 3, 1,2 dibagi 1000. Ya. Nilainya sebesar, kalau 1,2 dibagi 1000 berarti 0,0012 meter. Ya, satunya meter ya. Ini sudah diperoleh, maka panjang akhir adalah panjang awal ditambah pertambahan panjang. Panjang awal 1, pertambahan panjang 0,0012. Maka panjang akhir adalah 1,0012 meter.
A. Ya, jadi hati-hati nanti pas tiba di sini. Ini cukup meragukan. Kalau tidak ada kalkulator, ini akan cukup susah. Soal selanjutnya, sebatang baja, koefisien muai panjangnya 10 pangkat min 5, panjangnya 50 cm, pada suhu 20 derajat. Jika panjang baja tersebut bertambah 50,1 cm, maka suhunya adalah. Berarti yang diketahui di sini adalah koefisien muai panjang, yaitu 10 pangkat min 5 derajat C pangkat min 1. Panjangnya 50 pada suhu 20, artinya panjang 50 ini adalah panjang mula-mula 50 cm. Kemudian jika panjang baja tersebut bertambah menjadi 50,1, maka ini adalah panjang akhir 50,1 cm, di mana bisa kita dapatkan lagi pertambahan panjangnya adalah panjang akhir kurang panjang awal, yaitu sebesar 0,1 cm. Maka suhunya adalah yang ditanya adalah delta T. Sekarang kita cari dulu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Ini lebih tepat bukan suhunya ya, maka suhu akhirnya adalah, yang ditanya adalah suhu akhir, berarti bukan delta T ya. Kalau ini suhu awal T1 20, maka suhu akhirnya berapa ketika sudah bertambah panjang menjadi 50,1 ini? Delta T sama dengan T2 kurang T1. Harus kita cari dulu nilai delta T. Kita lanjutkan ini lagi, delta L sama dengan panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali delta T. Delta L nilainya 0,1, panjang awal 50, nilai koefisien 10 pangkat min 5, delta T yang ditanya. Ini kita jadikan 10 pangkat min 1, ini 5 kali 10 ya, 50 kali 10 pangkat min 5, delta T. Maka delta T saja kita pindahkan yang ini ke bawah, T10 pangkat min 1 per 5 kali 10 kali 10 pangkat min 5. Delta T sama dengan 10 pangkat min 1, ini pindah ke atas, 10 ini ya, di pangkat minus, ini kita pindahkan ke atas, pangkatnya berubah jadi plus, tinggal di bawah 5. Maka delta T sama dengan, ini min 1, min 2, ditambah 5, berarti 1000. Berarti 1000 dibagi 5. Apa 1000 dibagi 5? 200 derajat Celcius. Delta T sama dengan 200 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya berapa nilai T2. Delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Delta T 200, T2 yang ditanya, T1 nilainya 20. Maka untuk mencari ini kita pindahkan ke sebelah, K 200 ditambah 20 sama dengan T2. Maka nilai T2 sama dengan 220 derajat Celcius ya. Sekarang soal nomor 6.
Sebuah plat kuningan memiliki luas penampang 80 cm², dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 170 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang kuningan 1,8 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin per derajat Kelvin, maka pertambahan luasnya adalah, nah, ini sudah masuk kepada pemuaian luas. Sekarang kita lihat apa yang diketahui dari soal ini. Sebuah plat kuningan memiliki luas penampang 80 cm². Ini bertindak sebagai A0, 80 cm². Dipanaskan dari suhu 20 menjadi 170. Berarti ada perubahan suhu sebesar 150 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang alfa, ya, hati-hati ini panjang, ya, panjang. Tapi yang ditanya ada luas, ya. 1,8 kali 10 pangkat min 5 per derajat K. Maka pertambahan luas yaitu delta A. Maka delta A sama dengan panjang mula-mula dikali 2 alfa dikali delta T. Kita lanjutkan. Delta A sama dengan A0 nya 80, 2 alfa 2 dikali 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 150. Delta A sama dengan 8 kali 10, 2, ini kita jadikan pangkatnya sama, ya, kita hilangkan komanya di 18 kali 10 pangkat min 6, ini 15 kali 10 pangkat 1. Maka kalau kita susun saja yang selain angka 10, 8 dikali 2 dikali 18 dikali 15 di 10, ini dikali ini 10 pangkat min 6 dikali ini, ya, 10 pangkat 1. Maka delta A sama dengan, Ananda bisa tolong bantu cari nilainya berapa ini. 8 kali 2 dikali 18 dikali 15, 4320. Kemudian ini pangkat 1, ini pangkat 1, berarti pangkat 2, 2 dikurang 6 berarti 10 pangkat min 4 cm². Di option A, B, C, D, E tidak ada, maka ini kita lanjutkan. 4320, 10 pangkat min 4 ini artinya dibagi 10.000, ya. Maka nilai delta A adalah 4320 dibagi 10.000, berarti nilainya 0,432 cm². Isinya adalah C. Soal terakhir nomor 7. Sebuah balok dengan panjang sisi 20 cm dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 160 derajat Celcius. Jika balok terbuat dari besi dengan koefisien muai panjang, maka volume akhir. Hati-hati, di sini ada koefisien muai panjang, tapi di sini yang ditanya adalah volume akhir. Maka nanti untuk mencari volumenya harus kita kali 3, ya. Alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat K. Sebuah balok dengan sisi 20, berarti S nya 20 cm. Ini harus kita cari dulu volumenya, karena ini bentuknya balok, berarti volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. V ini bertindak sebagai volume awal, ya. Itu 20 dikali 20 dikali 20. Itu 8.000 cm3. Kemudian dipanaskan dari suhu 10 derajat menjadi 160. Berarti ada perubahan suhu sebesar 150 derajat Celcius. Maka volume akhir VT. Jadi untuk mencari VT yang diperlukan adalah volume awal ditambah pertambahan volume. Ini nilainya sudah
Ini delta V yang belum. Maka kita cari dulu delta V, nilainya adalah volume awal dikali 3 alfa, karena di sini yang diketahui muai panjang ya. Kecuali di sini diketahui koefisien muai volume, baru di sini kita ganti menjadi gamma. Dikali delta T. Delta V sama dengan di sini 8000, kita buat 8 kali 10 pangkat 3. 3 alfa berarti 3 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali delta T 150. Delta V sama dengan 8 kali 10 pangkat 3, ini 3, ini kita hilangkan komanya berarti 12, kita pindahkan ke sini yang komanya ya. 12 kali 10 pangkat min 6, ini 15 dikali 10, kita pisahkan. Delta V sama dengan, kita kumpulkan angkanya saja, 8 dikali 3 dikali 12 dikali 15. Berarti pangkatnya kita letakkan di sini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat min 6, sini 10 pangkat 1. Maka delta V sama dengan, ini tolong dibantu dicari nilainya berapa ini. Bisa Anda coba di rumah, jangan hanya dilihat saja. 8 dikali 3 dikali 12 dikali 15, 4, 3, 20 dikali, ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 1, berarti 10 pangkat 4, 10 pangkat min 6 ini. Ya, berarti delta V sama dengan 4, 3, 20, ini 10 pangkat 4 min 6 berapa ini? Berarti tinggal 10 pangkat min 2 cm kubik. Apakah di sini ada pangkat? Tidak, berarti harus kita bagi lagi ya. 4, 3, 20 dibagi, berarti kalau pangkat min 2 dibagi 100. 4, 3, 20 dibagi 100, nilainya adalah 43,2. Maka nilai VT sama dengan V0 ditambah delta V. VT sama dengan V0 ada 8000, delta V 43,2. Maka nilai VT adalah 8043,2 cm kubik. Di sini E ya yang memenuhi. Baik, Ananda kelas 11, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal video tadi sampai soal terakhir ini bisa Ananda pahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam pengucapan atau kalimat yang tidak jelas Ananda dengar. Kalau masih ragu, video ini masih bisa diulang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dipindahkan ke catatannya apa yang dilihat dalam video ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.